Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insania Nabela Dina dengan NPM 2023-13134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang saya buat. Nah, yang pertama ini saya sudah membuat aplikasinya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan seperti apa penjelasannya. Dimulai dari main activity KT. Nah, di sini tuh terdapat package com example. Nah, ini tuh mendeklarasikan nama paket aplikasi. Ini digunakan untuk mengelompokkan file dan menghindari konflik nama dengan aplikasi lain. Nah, ini ya untuk package com example Insania aplikasi. Nah, lanjut ini ada import dijalankan di main activity KT. Ini tuh mengimport kelas-kelas yang dibutuhkan, kayak intent ini untuk berpindah antar activity. Lalu ada bundle itu untuk membawa data saat activity dibuat. Nah, lanjut setelah bundle itu ada button. Button ini itu komponen UI atau image view nih. Image view juga sama komponen UI. Terus yang terakhir ini app complete activity, ini kelas dasar untuk activity yang compatible dengan sebagai versi Android. Nah, lanjut ini ada kelas main activity atau Compat activity itu mendefinisikan main activity sebagai kelas utama yang mewarisi aplikasi Compat activity sehingga bisa menggunakan fitur-fitur activity Android modern. Lanjut di override ini, di bagian override itu metode onCreate dipanggil saat activity pertama kali dibuat. Disinilah biasanya mengatur tampilan dan logika awal di bagian sini. Lanjut di bagian sini maksudnya. Terus ada super onCreate, itu memanggil implementasi onCreate dari superclass atau app compat agar sistem Android bisa memproses life cycle dengan benar di bagian super onCreate. Lanjut di set content view, itu mengatur tampilan activity agar menggunakan layout dari file activity main XML. Lanjut di bagian file image view. Nah, ini tuh kita bisa menambahkan gambar atau menampilkan gambar atau mencari komponen dari layout menggunakan ID image view. Lanjut di bagian image view di sini. Nah, di bagian image view yang set image resource ini menetapkan gambar dari folder res atau view drawable yang bernama insan PNG di bagian sini. Nah, PNG atau JPG. Lanjut di bagian BTN next. Nah, ini tuh button ya. Itu untuk tombol button dari layout yang memiliki ID button next. Nah, di bagian start activity intent ini membuat intent untuk berpindah dari main activity KT ke second activity. Nah, di bagian sini nanti akan berpindah ke second activity, dari main activity KT ke second activity. Nah, untuk bagian penutup kurung ini, itu tuh fungsi onCreate dan kelas main activity untuk menutupnya maksudnya. Lanjut ke second activity. Nah, di second activity ini sama ya, tadi itu bentuk dari package sampai set content view-nya sama ya. Nah, di bagian kelas second activity ini tuh mendefinisikan second activity yang merupakan turunan dari app compat activity. Di bagian override fun-nya sama kayak penjelasan yang tadi, metodenya dipanggil saat pertama kali dibuat.
Terus di bagian supernya menjalankan logika awal dari kelas induk AppCompat Activity. Di set content view-nya ini tuh menentukan layout yang digunakan oleh activity ini, yaitu activity 2XML yang di bagian layout sini. Nah, yang ini. Terus di bagian file video itu tuh mengambil referensi ke video view dari layout menggunakan ID video view. Nah, di bagian sini. Kalau untuk button before itu tuh tombol untuk kembali ke activity sebelumnya. Terus kalau after itu lanjut ke activity berikutnya. Lanjut di bagian file URI ini. Nah, ini tuh menampilkan atau membuat video lokal dari folder res, raw, atau into video. Nah, yang ini di bagian ini, di bagian ini untuk menampilkan video yang ada di raw dengan menuliskan intro video sesuai dengan raw-nya. Terus di bagian video view, yang ini sampai sini tuh mengatur URI atau URI video ke video view, lalu memulai pemutaran secara otomatis. Lanjut di button before. Nah, ini sama ya, ini tuh saat ditekan before-nya, ditekan before-nya, pengguna akan diarahkan kembali ke main activity KT. Terus kalau after juga sama, ini pengguna akan melanjutkan ke activity selanjutnya gitu. Lanjut ke bagian third activity. Di bagian third activity juga sama, tadi sama ya dari package sampai import di bagian sini. Lanjut aja di kelas activity, di kelas third activity ini juga sama penjelasannya. Jadi di bagian ini tuh mendeklarasikan kelas third activity sebagai turunan dari AppCompat Activity, yang artinya ini adalah sebuah halaman atau activity di aplikasi. Nah, terus di bagian override-nya sama kayak yang tadi, fungsi onCreate-nya itu dipanggil saat activity dibuat pertama kali. Kalau yang super onCreate-nya itu memanggil metode onCreate memiliki atau milik superclass untuk menjalankan proses life cycle standar Android. Nah, untuk set content view-nya sama ya. Ini tuh mengatur tampilan activity berdasarkan file layout XML yang 3 yang ini. Lanjut di file button backward ini tuh bagian tombol kembali untuk kembali lagi ke activity sebelumnya, atau ini tuh tombolnya mengambil dari layout dengan ID button backward. Terus di bagian intentnya, di bagian sini ini tuh membuat intent untuk pindah dari third activity kembali ke second activity yang tadi udah saya jelaskan. Kalau untuk start activity-nya ini tuh menjalankan activity tersebut. Ini untuk penutupannya di third activity. Lanjut, yang selanjutnya kita membahas mengenai layout yang ada di XML ya. Di bagian XML dari sini ya. Yang pertama dari sini dulu deh. Nah, kita jelaskan dulu di bagian activity 2XML. Ini adalah root layout di bagian sini, root layout. Jadi linear layout itu adalah layout yang menyusun elemen secara berurutan, bisa secara vertikal ataupun horizontal. Di bagian sininya. Kalau di bagian XMLNS ini tuh Android adalah deklarasi namespace standar untuk atribut Android. Lanjut di Android Orientation Vertical, ini tuh mengatur arah susunan elemen
di dalam linear layout secara vertikal dari atas ke bawah. Lanjut untuk yang gravity center ini tuh menyusun semua isi layout ke tengah layar secara horizontal dan vertikal. Kalau yang di bagian Android layout with match parent itu ukuran layoutnya akan mengisi seluruh layar. Di bagian height-nya juga sama ya. Terus di bagian padding ini memberikan jarak dalam padding. Jadi di bagian dalamnya tuh dikasih jarak gitu sebesar 16 dp dari semua sisi layout. Lanjut di video view. Nah, ini tuh menampilkan video untuk memutarkan video. Jadi di bagian ID video view-nya itu ID unik untuk diakses dari Kotlin. Kalau lebar mengisi penuh itu yang di bagian match parent ini tuh tingginya akan tetap 300 dp. Lanjut di bagian linear layout yang horizontal ini membuat layout horizontal untuk meletakkan dua tombol berdampingan. Nanti akan dilihatkan seperti apa bentuk akhirnya. Kemudian margin topnya ini tuh memberi jarak dari elemen atas yaitu video view. Di bagian button ini tuh tombol before. Nah, ini tombol before dengan ukurannya sesuai dengan teks. Ini bagian tombol before. Di bagian wrap content ini tuh ukuran komponennya akan mengikuti isi di dalamnya. Di bagian wrap content sama kayak yang linear layout yang ini, dia akan mengikuti isi di dalamnya. Lanjut di bagian button after atau tombol after ini tuh tombolnya tuh ada text afternya, terus diberi jarak ke bagian kiri start sebesar 24 dp agar tidak menempel dengan tombol sebelumnya. Ini wrap contentnya sama, ini tuh merupakan isi atau tampilan yang tadi. Linear layout ini untuk menutup kedua layout. Lanjut di bagian activity underscore 3. Nah, ini sama penjelasannya nggak jauh sama kayak yang tadi. Di bagian XML version ini tuh baris deklarasi XML standar menyatakan bahwa ini adalah file XML versi 1.0 dan menggunakan encoding UTF-8. Nah, lanjut di bagian linear layout ini adalah pembuka untuk menyusun elemen secara vertikal atau horizontal di bagian sini. Terus di bagian gravity ini tuh sama kayak penjelasan yang tadi, semua elemen disusun ke tengah secara horizontal. Nah, ini nggak jauh sama yang tadi. Lanjut ke paddingnya, ini sekitar 24 dp, memberikan jarak padding sebesar 24 dp di semua sisi. Lanjut di data mahasiswa. Nah, ini tuh text view untuk menampilkan NPM yang saya tambahkan ini 2023-13-134. Terus ukurannya juga sesuai dengan layout margin bottom 12 dp. Nah, ini jaraknya ke bawah, memberi jarak ke bawah. Terus lanjut di bagian menampilkan nama saya, ini sama kayak tadi. Di bagian ininya penjelasannya sama kayak yang tadi, menampilkan nama saya, terus size teksnya itu 20 sp. Terus ininya wrap content, terus marginnya 12 dp. Lanjut di bagian jurusan ini menampilkan jurusan teknik informatika. Jarak bawah lebih besar untuk memberi ruang sebelum tombol nih. Di bagian jarak ini. Jadi di bagian tombolnya tuh ada jarak gitu. Di bagian apa sih antara jurusan dan tombol button backwardnya. Nah, ini lanjut ke tombol navigasi. Ini tuh memberikan label backward
yang saat diklik akan kembali ke halaman sebelumnya atau second activity. Linear layout ini untuk menutup layout yang ada di sini. Lanjut ke activity main XML. Nah, penjelasannya juga sama, nggak jauh yang kayak yang tadi. Di bagian linear layout ini tuh linear utama untuk menggunakan atau menyusun elemen secara berurutan vertikal atau horizontal sama kayak yang tadi. Lanjut aja ke bagian gambar atau image view. Nah, di bagian ini tuh saya menampilkan foto profil saya, foto diri saya. Di image view ini tuh digunakan untuk menampilkan gambar dari folder res atau drawable. File bernama insan JPG yang tadi di bagian sini. Nah, itu terus ukurannya 200 kali 200 dp. Ini image view tuh untuk ID mengakses Kotlin. Kalau Android SRC yang ini sumber gambarnya, terus konten deskripsinya itu gambar untuk aksesibilitas. Kalau untuk tombol pindah halaman nih di bagian button untuk pindah ke halaman selanjutnya ini tuh akan bertulisan lanjut yang akan digunakan untuk pindah ke main activity main activity ke second activity. Nah, untuk wrap kontennya ini tuh ukuran isinya menyesuaikan. Terus button next ini tuh untuk diakses dalam kode Kotlin, itu arti dari ID button next. Untuk linear layoutnya ini sama untuk penutupan atau menutup layout activity main XML ini. Nah, seperti itu. Di bagian raw-nya ini saya menambahkan intro video MP4 dari folder saya yang sudah saya simpan. Terus saya juga di drawable menambahkan Insania JPG. Nah, ini tuh gambar dari sistem laptop saya juga. Nanti dia akan muncul ketika di run di bagian depannya. Terus juga selain itu di manifest saya menambahkan bagian untuk menampilkan main activity KT agar ketika di run itu tidak kembali lagi ke tampilan awal atau aplikasinya keluar. Nah, di sini saya menambahkan main activity KT, terus juga saya menambahkan second activity KT, terus juga halaman ketiganya juga saya menambahkan third activity KT. Ini untuk penutupannya. Seperti itu penjelasannya. Terakhir kita akan menampilkan running yang sudah dibuat tadi aplikasinya. Videonya akan saya tampilkan setelah ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya dari awal sampai akhir kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.